Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah lukisan berhantu sering menjadi pokok dalam banyak film horor yang menegangkan. Iya, lukisan angker. Sebelum kita berbicara tentang lukisan horor, mungkin kita perlu menelaah bahwa telah sejak lama gambar-gambar sering menjadi bahan bakar kemisteriusan. Mungkin seperti sepasang mata yang mengikuti seseorang di sekitar, atau sesosok wajah yang sekonyong-konyong ingin menyampaikan sesuatu. Lukisan atau gambar memang seringkali dimaksudkan untuk menjadi aktor kegelapan. Matanya yang memiliki lubang di dalamnya sehingga penjahat dapat mengintip di mana korban tidak akan menaruh curiga siapa, hingga adegan lukisan yang mengeluarkan air mata darah. Kok kita malah membicarakan film horor ya? Baiklah, kita kembali ke laptop ya. Lukisan berhantu. Melukis adalah salah satu hobi saya dan juga merupakan hobi banyak orang. Hobi melukis ini pernah saya jadikan profesi dan obsesi saya di dunia seni. Hobi mengasyikkan ini memang penuh idealis. Namun sayang sekali, karya lukisan saya di galeri lukisan saya kurang laku. Maklum saja tempat daerah saya berdiam mungkin belum bisa menerima kehadiran seni rupa dalam bentuk kontemporer. Bisa dipahami karena sebuah karya lukisan adalah kebutuhan tersier yang tentu saja hanya menjadi opsi bagi masyarakat dengan ekonomi atas. Untuk saat ini, melukis bagi saya hanya sebagai hobi saja di waktu luang. Dan ada banyak hal berubah dalam seni yang saya pahami, yakni saya tidak akan lagi melukis makhluk bernyawa sesuai anjuran dalam keyakinan saya. Jikapun saya menggambar makhluk bernyawa, tentu harus mengikuti kaidah yang ada. Dan mungkin tulisan kali ini bisa menjadi salah satu masukan tentang mengapa Islam melarang melukis makhluk bernyawa. Dan mungkin juga kisah di bawah ini hanya sebagian kecil peristiwa tentang lukisan horor yang saya yakin cerita semacam ini juga banyak terjadi di banyak tempat. Lukisan horor yang dikisahkan di sini adalah sebuah lukisan yang disiapkan untuk pelelangan karya seni di Selandia Baru. Baru-baru ini berdasarkan nilainya dengan gagasan bahwa benda itu angker dan menakutkan. Cukup mengherankan di sini, ada sekitar 20 bid dari orang yang bersedia membelinya. Apakah mereka gila? Tidak mengerti? Atau ingin menulis naskah horor baru? Atau malah ingin menantang nyali? Dibeli di Pawanui di sebuah toko barang antik. Curiga bahwa benda itu angker. Tidak terkutuk, tapi diduga ada sesuatu yang masuk ke rumah bersamanya. Jatuh dari dinding pada suatu malam dan satu malam lagi. Ada sosok bayangan melintas atau bergerak dari jendela lantai atas tempat lukisan digantung. Tidak ada orang di ruangan. Saat diselidiki dan bayanganku sendiri berada di jalan masuk saat aku melihat keluar jendela. Menakutkan. Partnerku tertidur dan tidak ada orang lain di rumah. Kujual karena itu terlalu menyeramkan untuk dimiliki. Bagus untuk seseorang yang tertarik dengan dunia paranormal. Seseorang tertarik dengan lukisan ini yang disebut Haunted Painting, Soul Ball Acrylic, masuk dalam listing lelang trademe.co.nz. Dan sementara pemenang lelang kemarin dengan tawaran terakhir sebesar $150. Mungkin bisa lebih meningkat lagi jika si penjual mengambil lebih banyak waktu dan memotret lukisan itu dalam setting yang lebih bagus. Lukisan itu ditunjukkan berstandar pada bumper mobil di garasi dan satu gambar termasuk sepasang kaki telanjang. Sebuah prasasti di sampingnya bertuliskan Soul is Ball, tapi tidak ada penjelasan yang diberikan atau spekulasi yang ada. Dalam komentar dan FAQ, penjual mengatakan nama penulisnya adalah Jill dan mungkin orang lokal setempat. Pertanyaannya adalah, mengapa ada orang yang ingin membeli lukisan angker? Mungkinkah hanya untuk ketenaran semata? Salah satu yang dianggap oleh banyak orang sebagai lukisan berhantu yang paling terkenal dalam sejarah adalah The Hands Resist Him, karya Bill Stoneham, dilukis pada tahun 1972. Lukisan ini menggambarkan seorang anak laki-laki yang menatap lurus ke depan dan boneka wanita berwajah menakutkan berdiri di depan pintu kaca dengan banyak tangan di belakangnya. Lukisan ini pertama kali dijual oleh sebuah galeri seni pada tahun 1974 dan dikatakan bahwa pemilik galeri, pembeli, dan kritikus seni yang telah menulis tentang lukisan itu semuanya meninggal dunia hanya dalam tempo setahun.
Karya ini disiapkan untuk lelang di eBay pada tahun 2000 dan dijual seharga $1.025. Dan pada saat itu Bill Stoneham mengatakan bahwa dia tidak mengetahui penyebabnya atau alasannya. Lukisan angker yang terkenal lainnya, kali ini oleh seorang pelukis yang sama terkenalnya, berjudul The Head Mother, karya Edvard Munch, yang lebih dikenal dengan julukan The Scream. Namun lukisan The Dead Mother ini diduga benar-benar bisa membuat orang berteriak atau setidaknya menggigil ketakutan. Lukisan itu dibuat setelah ibu Munch sendiri meninggal karena penyakit tuberkulosis dan dikatakan bahwa mata gadis kecil dalam lukisan itu akan mengikuti Anda berkeliling. Belum cukup menakutkan? Dan helai kainnya bisa terdengar. Oke, itu sedikit agak menakutkan. Ada juga kisah lukisan berhantu yang mirip dengan kisah pertama Soul Ball di atas, yakni adalah lukisan potret Samantha Houston yang tergantung di Driskill Hostel di Austin, Texas. Karya yang menggambarkan seorang putri seorang senator Amerika Serikat yang meninggal terjatuh saat menginap di hotel tersebut. Menatap lukisan itu dikatakan dapat membuat pusing, menghadirkan fenomena horor dengan perubahan wajah Samantha, dan ada semacam rasa seperti terjatuh dari tangga. Hantu Samantha juga telah terlihat dan terasa hadir di aula. Beberapa ahli mengklaim bahwa lukisan tersebut sebenarnya adalah karya replika dari titel Love Letters, karya Charles Trevor Garland. Namun hal itu tidak dapat menjelaskan peristiwa fenomena paranormal yang ada. Oke, lukisan-lukisan di atas mungkin bisa jadi horor atau mungkin hanya isu pencitraan yang dihembuskan untuk mendongkrak nilai jual sebuah karya. Ya, mirip-mirip lah dengan para penipu yang suka mencitrakan diri agar dipilih oleh rakyat. Nah, yang menjadi masalahnya, beberapa tahun lalu saya pernah bertemu dengan seorang wanita yang mencari seorang pelukis untuk melukis sosok abangnya yang telah meninggal. Merasa agak aneh, saya bertanya kepada wanita itu, mengapa dia sangat terobsesi untuk membuat lukisan almarhum saudara laki-lakinya. Jawabannya cukup membuat suasana menjadi horor, yakni untuk membalaskan dendam. Wanita itu mengaku memiliki semacam ritual gaib yang bisa membangkitkan arwah untuk kemudian ditempatkan pada lukisan. Jadi cerita yang ada, saudara laki-laki wanita tersebut tewas terbunuh dan ia ingin membangkitkan arwah abangnya untuk membalaskan dendam kepada pembunuhnya. Gila nggak tuh? Kisah-kisah tentang lukisan dan benda berhantu lainnya memang sangat berlimpah di Nusantara. Bahkan saking melimpahnya, seringkali kisah yang ada menjadi sangat berlebihan. Bahkan, benda yang sama sekali tidak angker pun sering dikait-kaitkan dengan keadaan horor tertentu. Mungkin karena karakter masyarakat kita masih sangat kental dengan dunia seperti ini. Meski mayoritas penduduk negeri ini menganut agama Abrahamik yang sangat menentang keras takhayul dan khurafat. Namun fenomena sosial seperti ini sulit sekali dihilangkan. Oke, terus mungkinkah sebuah lukisan bisa berhantu? Siapa tahu. Saya lebih percaya bahwa jika ada benda yang bisa menghadirkan kejadian ganjil, itu sama sekali bukan roh orang mati, tapi hanya pekerjaan setan atau jin yang memang kurang kerjaan, dan mereka tidak menghentikan pekerjaan mereka. Ambil itu lukisan terus dibakar, masalah selesai. Jika mereka nggak terima, ayo kita hadapi layaknya laki-laki sejati. Tidak bermaksud menentang ya, tapi memang kita manusia sudah seharusnya tidak boleh tunduk terhadap mereka. Omong-omong, jika memang ada setan yang menghantui lukisan-lukisan tersebut, mungkin saya bisa menjadi seorang kurator kritikus seni dadakan yang menilai apakah karya itu pantas untuk dijual atau dibakar. Jangan terlalu serius ya. Terima kasih telah menyimak, semoga Anda berpikir. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang menggambar gambar-gambar ini, gambar makhluk bernyawa, akan diazab di hari kiamat dan akan dikatakan kepada mereka, hidupkanlah apa yang kalian buat ini. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda,
orang yang paling keras azabnya di hari kiamat di sisi Allah adalah tukang gambar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mencipta seperti ciptaanku? Maka buatlah gambar biji atau bibit tanaman atau gandum. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah SAW pulang dari safar. Ketika itu aku menutup jendela rumah dengan gorden yang bergambar makhluk bernyawa. Ketika melihatnya, wajah Rasulullah berubah. Beliau bersabda, wahai Aisyah, orang yang paling keras azabnya di hari kiamat yang menandingi ciptaan Allah. Lalu aku memotong-motongnya dan menjadikannya 1 atau 2 bantal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang di dunia pernah menggambar-gambar bernyawa, ia akan dituntut untuk meniupkan ruh pada gambar tersebut di hari kiamat, dan ia tidak akan bisa melakukannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Juga hadis lainnya dari Nabi SAW, semua tukang gambar makhluk bernyawa di neraka. Setiap gambar yang ia buat akan diberikan jiwa dan akan mengazabnya di neraka jahanam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semua hadis-hadis ini melarang menggambar semua yang memiliki ruh secara mutlak. Adapun gambar yang tidak memiliki ruh seperti pohon, laut, gunung, dan semisalnya boleh untuk digambar. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan tidak diketahui ada di antara para sahabat yang mengingkari pernyataan Ibnu Abbas tersebut. Dan tidak ada para sahabat yang mengingkari gambar yang tidak bernyawa. Ketika mereka memahami hadis, hidupkanlah apa yang kalian buat ini, dan juga hadis, ia akan dituntut untuk meniupkan ruh pada gambar tersebut di hari kiamat, dan ia tidak akan bisa melakukannya. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.